warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, habibinal mustafa wa sayyidinal mujtaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Allahu azza wa jalla fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan materi kajian tauhid di dalam kitab Al-Qawaid Al-Jami'ah ala Kitab Tauhid. Dan itu sudah ada yang terjemahannya ya. Antum boleh baca. File yang kita kirim di grup sudah ada. Kaidah yang ke-10 ya, disebutkan kullu ruqyatin, setiap ruqyah yang terbebas dari kesyirikan dan perkara-perkara yang bid'ah, maka ruqyah itu diperbolehkan. Ya, maka ruqyah itu diperbolehkan, dan semua ruqyah yang mengandung kesyirikan dan bid'ah tidak boleh dilakukan. Wa kullu ruqyatin ishtamalat ala syirki wal bid'ati fahiya mamnu'atun. Ya, maka ruqyah ini ada yang boleh dilakukan dan ada yang tidak boleh dilakukan. Ya, kaidah ini menjelaskan batasan kapan ruqyah boleh dilakukan dan kapan ruqyah tidak boleh dilakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Isra ayat 82, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara. Dan kami turunkan dari Al-Qur'an suatu yang menjadi obat atau penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan Al-Qur'an itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Dari Auf bin Malik Al-Ashja'i radhiyallahu an, dia mengatakan waktu itu kami meruqyah di zaman jahiliyah, maka kami bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kaifa tara fi dzalik? Bagaimana pendapatmu tentang itu ya Rasulullah? Lalu Nabi menjawab, i'ridu alayya ruqakum. Coba perlihatkan, coba tunjukkan kepada saya bagaimana praktek ruqyah kalian. Ditunjukkanlah sama para sahabat, baru Nabi katakan, la ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirkun. Tidak apa-apa dengan ruqyah yang seperti ini selama tidak mengandung kesyirikan. Ya. Ada juga hadis, kita baca dulu riwayat-riwayatnya ya Pak. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, bahwa Nabi bersabda, dari Ibnu Mas'ud dia mengatakan, saya mendengar Rasulullah bersabda, innar ruqa wat tamaim wat tiwalah syirkun. Sesungguhnya ada di antara ruqyah, tamimah atau jimat-jimat, wat tiwalah, tiwalah ini seperti pelet ya, bisa jatuh kepada kesyirikan. Fahadhihin nusus tubayyinu anna hunaka ruqa jaizah wa ukhra muharramah. Dalil-dalil ini menjelaskan bahwa ada klasifikasinya. Ada ruqyah yang dibolehkan, ada juga yang tidak dibolehkan. Ya. Baik. Oleh karena itu jamaah sekalian, kita insyaallah taala akan mendiskusikan mana kategori ruqyah asy-syar'iyyah dan mana masuk dalam kategori ruqyah asy-syirkiyah yang jatuh kepada syirik, ya. Ada beberapa peringatan di sini. Dikatakan bahwa ruqyah
yang dimaksud di sini adalah bacaan-bacaan yang dilantunkan pada orang yang sakit sehingga dia sembuh dengan izin Allah. Jadi ruqyah itu at-ta'widzat, bacaan-bacaan meminta perlindungan yang dibaca oleh seorang raqi atau seorang peruqyah kepada orang yang sakit atau orang yang sedang berobat, dan dia sembuh atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi ruqyah itu bersumber dari ayat-ayat Al-Qur'an, dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya di poin yang kedua dikatakan ar-ruqyatu ala qismain. Ruqyah itu ada dua jenis. Yang pertama ruqyatun syar'iyyatun, ruqyah syar'iyyah. Wa hiya allati takunu bil Qur'ani wal ad'iyah, yaitu dengan membaca ayat-ayat Al-Qur'an, doa-doa yang ma'thurah, yang jelas dalilnya, dasarnya dari Nabi. Dan ini terbebas dari syirik dan perkara-perkara yang bid'ah, maka itu jaizah, maka itu boleh. Kemudian yang kedua, ada ruqyah yang syirkiyah, mengandung unsur kesyirikan. Misalnya apa? Orang yang di dalam bacaannya itu dia meminta kepada selain Allah, atau minta tolong kepada syaitan, mendekatkan diri kepada mereka, asyayatin, wa hadhihi minasyirk, dan ini bahagian dari kesyirikan. Jadi kalau yang syar'iyah dia itu Pak, dia baca ayat Al-Qur'an, misalnya Al-Fatihah, surah Al-Baqarah, ya, bagian dari surah Al-Baqarah, misalnya ayat kursi, berapa ayat terakhir dari surah Al-Baqarah, dari amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun, ya, dia baca ayat-ayat yang ada dalam Al-Qur'an dan dibaca tidak disamarkan, artinya tidak seperti disembunyi-sembunyikan, tidak. Dia tidak ada yang disembunyikan dari ajaran Islam ini. Semua boleh mempelajarinya, semua boleh mendengarnya, gitu ya. Bukan seperti mantra yang seolah-olah hanya si yang baca yang faham, begitu. Tidak. Baru dari apa? Dari hadis-hadis Nabi, doa-doa, Allahumma rabban nas adhibil ba'sa washfi antas syafi. Di file yang terbaru yang anak kirim itu, di situ ada ayat-ayat contoh yang bisa dibaca bagi seorang yang mau belajar ruqyah syar'iyyah. Ada hadis-hadisnya juga disebutkan di situ, ya. Ada adab-adabnya. Ya sudah kita kirim di grup, ya. Ada juga ruqyah yang syirkiyah, mengandung unsur kesyirikan. Ketika misalnya seorang yang mau meruqyah, dia berteman sama jin juga, atau di badannya juga ada jin, dia berteman, maka yang dia baca misalnya mantra-mantra, dia buatkan rajah-rajah. Termasuk diantara cirinya, mereka biasanya minta nama pasien, dituliskan di kertas selembar, kertasnya direndam air, airnya diminumkan. Itu diantara ciri khas mereka. Dia nanti nanya siapa nama ibu kandung, padahal tidak ada korelasinya sama sekali. Itu hanya ya bohong-bohongan belaka saja. Atau dia minta persyaratan-persyaratan yang aneh, Pak. Ayam hitam, kambing hitam, apalagi telur angsa yang busuk. Ada itu. Minta seperti itu. Beberapa kali datang ke rumah kita waktu itu, minta telur angsa. Dia bilang dibayar mahal pun nggak apa-apa, Ustaz. Nggak boleh kita tolong menolong pada perkara yang seperti itu, kan? Nggak boleh. Jadi persyaratan-persyaratan yang aneh, itu diantara ciri khasnya. Atau dia baca
ucapan-ucapan atau mantra-mantra yang juga bukan bagian bersumber dari Al-Quran maupun hadis. Nah, seperti pemujaan-pemujaan kepada syaitan dengan praktek ritual tertentu. Ada di sini yang udah pernah main jelangkung dulu, sekedar coba-coba gitu kan? Kan ada itu ritual-ritual khususnya, model-model diletakkan bagaimana bonekanya begitu. Itu ritual-ritual. Ya, syaitan itu enggak kita panggil aja dia menggoda kita. Konon lagi kita memanggilnya. Gitu ya. Konon lagi kita mendekatkan dia. Mereka senang. Iblis itu senang supaya dia dapat teman nanti di neraka, waliyadzubillah. Itu. Jadi ada praktek-praktek khusus mereka, ada jimat-jimat khusus atau rajah-rajah yang mereka tuliskan. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim, tapi itu dipisah semua. Ba, sin, mim, alif, lam, ha, gitu ya. Dilipat, kemudian disimpan di satu tempat misalnya. Disuruh letak di dompet. Nah, ini bahagian-bahagian dari ruqyah yang tidak syar'i. Nah, atau ada jenisnya lagi yang masuk dalam kategori ruqyah syirkiyah ini, namanya nushrah, yaitu ilajus sihri bisihrin mithlihi, mengobati orang yang terkena sihir dengan sihir yang sama. Ustadznya ikut kemasukan dulu. Ya kan? Jadi ustadznya katanya dia ustadz untuk mengobati pasien yang kerasukan, si ustadz juga kerasukan. Akhirnya jin sama jin yang gaduh. Oh, ini seru ini. Orang pada berminat lihat yang seperti gitu kan? Tapi itu namanya nushrah, bagian dari ruqyah yang syirik. Ya, mengobati sihir dengan sihir yang sama. Kan ada itu. Ya. Seorang datang berobat ke dukun, itu dukunnya sudah kemasukan. Assalamualaikum. Ya. Siapa nama kamu? Ini udah lain suaranya. Kok Ustaz tahu, Ustaz? Ana pernah ketemu langsung di hadapan Ana, Pak. Karena pernah waktu itu saya di waktu kelas 3 sakit. Katanya kena racun kan. Jadi diobati ke dukun-dukun. Jadi macam-macam yang dilihat. Ada yang badannya sampai terangkat 2 jengkal gitu di hadapan kita, ya. Jadi bukan lagi apa? Bukan lagi suara dia. Kita tahu itu bukan dia gitu. Nah, jadi udah jin yang masuk. Itu dia namanya nushrah. Ilajus sihri bisihrin mithlihi, mengobati orang yang terkena sihir dengan sihir yang sama. Atau misalnya begini, ada orang yang patah tulang, baru dibilang, sini namamu, nanti saya obati dari rumah katanya. Jadi malam-malam jinnya datang ke bapak, diobatin lah. Ya, ini bisa saja tipu muslihat saja. Tapi praktek itu jamaah sekalian ada. Makanya kita berlindung wa mi syarrin naffatsati fil 'uqad. Kita berlindung dari apa? Orang-orang yang suka menghembuskan hembusan-hembusan pada jimat-jimat. Wa min syarri hasidin idza hasad. Ini berangkat dari penyakit hasad juga. Kita berlindung dari orang-orang yang memiliki penyakit dengki, iri. Kadang kita nggak tahu apa salahnya kita, tapi dia dengki. Kita nggak pernah usik dia, kita nggak pernah ngobrolin dia, tapi mungkin antum punya pencapaian-pencapaian yang membuat dia terkena penyakit hati. Akhirnya dia datang ke dukun, disihir atau bagaimana. Itulah pentingnya kita baca zikir pagi petang. Itulah pentingnya kita membaca ayat-ayat Al-Quran. Itulah pentingnya kita baca ayat kursi sebelum kita tidur. Itu semua sebagai tameng jamaah sekalian dari sihir-sihir orang-orang yang hasad tadi.
atau minimal penyakit ain dari pandangan. Ibu punya anak kecil, bapak punya anak kecil, datang orang, dia puji anak kita tapi tidak mengucapkan Masya Allah. Kita yang bilang Masya Allah, Tabarakallah, ya. Wih cantiknya anaknya, wih putihnya. Atau dia bilang dengan kebalikan, wih jeleknya, maksudnya memuji. Ya kan kadang begitu kan. Tapi dia nggak bilang Masya Allah. Ini rentan terkena ain. Makanya ucapkan Masya Allah. Kadang-kadang kita tidak menyadari ini. Kita yang mendengar, kita yang menggendong anak, ucapkan itu tadi Masya Allah, Tabarakallah. Baik. Begitu juga dikatakan innar ruqa wat tamaim wat tiwalah syirkun. Sesungguhnya dari bagian ruqyah ini, bagian jimat-jimat atau tiwalah itu biasanya pelet yang dilakukan untuk membuat seseorang jatuh cinta, atau sihir tafriq, membuat suami istri berpisah, itu tiwalah. Ya, dia tidak senang si A dengan si B ini menikah, maka dia lakukanlah tiwalah, pelet, gitu ya. Atau supaya suaminya makin sayang, supaya istrinya makin sayang, tapi menempuh jalur tiwalah. Ini tidak dibenarkan dalam syariat. Itu jatuh kepada syirik. Dan ini sangat-sangat banyak dinormalisasi di masyarakat kita. Mau menikah supaya langgeng, ganti nama. Karena dukun menyarankan demikian. Ya, digantilah namanya Roma dan Ani misalnya kan, supaya langgeng. Padahal Roma dan Ani pun tak berjodoh mereka. Berjodoh mereka, Pak. Iya kan? Ini yang senior-senior yang tahu ini. Baik, ya kan? Digantilah dengan Zainuddin dan Hayati misalnya. Berjodoh mereka. Ya. Masya Allah. Itu kadang ada yang begitu. Suruh ganti nama dan dia patuh. Padahal nama itu doa. Tidak ada nama yang membuat anak itu sakit. Kadang-kadang kan orang tua dulu bilang, aduh berat kali nama ini. Gantilah. Potong kambing, potong ayam. Nah, itu sebenarnya tidak ada di dalam syariat Islam. Boleh saja selama nama itu baik artinya. Tidak mesti bahasa Arab misalnya. Di dalam bahasa tertentu ini baik artinya, silahkan, tidak apa-apa. Begitu ya. Tapi kan ada hadis mengatakan sebaik-baik nama itu adalah ma'ubbida wa hummida. Ya, yang Abdullah atau Ahmad atau Muhammad. Walaupun yang lain juga boleh selama artinya bagus. Baik. Ya. Yushtaratu li sihhatir ruqyati asyurutut taliyah. Ini syarat ruqyah syar'iyah. Pertama, an takuna bi kalamillahi wal ad'iyatil ma'thurah. Hendaknya dia membaca kalamullah, yang dibaca Al-Quran, atau doa-doa yang ada dari hadis-hadis Nabi al-ma'thurah. Ya, doa-doa yang memang dalilnya sahih. Itu tadi. Misalnya Allahumma rabban nas adhibil ba'sa washfi antas syafi la shifaa illa shifaa'uk syifa'an la yughadiru saqama. Doa-doa itu yang memang hadisnya sahih. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Itu yang dia baca. Antakuna bikalamin yu'rafu ma'nahu hatta la yakuna mustamilan ala syirki wal bid'ah. Yaitu dengan ucapan-ucapan yang memang dipahami maknanya, sampai tidak terkandung di dalamnya kesyirikan dan kebid'ahan. Ada enggak ruqyah yang dia itu masuk dalam kategori bid'ah? Model baru yang tidak ada diajarkan dalam syariat.
Ada, ya. Ya misalnya ruqyah dengan apa? Yang model-model baru sekarang banyak orang buat kayak itu jamaahnya dibuat suruh tidur di masjid semua, berbaring, diletakkan Al-Quran di kepalanya, baru ustadznya mendatangin satu-satu, ya, dilakukan berjamaah rame-rame begitu ya. Hal-hal yang seperti itu dikatakan sama Syekh Saleh Al-Fauzan, begitu juga dalam fatwa Lajnah Daimah, ini tidak dibenarkan. Ya, ada orang yang terlalu leluasa, terlalu banyak inovasinya dalam ruqyah. Ya, nanti dia punya kayu tersendiri, baru dipukul-pukulkan ke orang yang sakit sehingga menjerit-jerit. Akhirnya nanti rentan yang meruqyah ini tertipu juga. Ada lagi yang mengkomersilkan bacaan-bacaan ruqyah. Bagaimana itu, Pak? Ini aqua diruqyah dengan normal, harganya 100.000. Ini diruqyah dengan eksklusif, harganya 500.000. Nah, ini lebih keren lagi, pro gitu kan, 1 juta. Nah, hal-hal yang seperti ini sebaiknya dihindari. Ya, walaupun boleh saja kita bacakan Al-Fatihah, kita minumkan kepada orang yang sakit, itu boleh, tidak apa-apa. Tapi jangan modelnya komersil seperti ini. Kadang-kadang dia sambil baca di air ini atau di madu misalnya kan, baru dia ludahin, cuy. Apa beda ludah kita dengan ludah dia? Tapi kalau sekadar an-nafakh, tidak ada airnya, itu boleh saja. Ini tidak ada airnya gitu. Jadi nggak steril jadinya begitu kan. Kadang-kadang ada yang berlebihan. Atau misalnya bagaimana ketika seorang meruqyah, dia katanya mengancam untuk membunuh jin itu, padahal sebaiknya jangan melakukan hal yang demikian karena tidak ada hak kita untuk membunuh mereka. Dan belum tentu dia mati, dia hanya nipu kita. Katanya. Padahal nggak mati dia. Akhirnya yang peruqyah itu tertipu. Begitu ya. Jadi hati-hati. Kita perlu memahami batasan-batasannya jamaah sekalian. Adamul i'timadi 'alaiha li'anna al-i'timada 'alaiha syirkun. Jangan bergantung pada ruqyah semata, tapi kita bergantung kepada Allah. Yang menyembuhkan ini Allah. Yang menolong adalah Allah, bukan karena hebatnya si peruqyah, tidak. Bukan itu. Ya. Makanya Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan, wa qad ajma'al ulama'u 'ala jawazir ruqa 'inda ijtima'i thalathati syurutin. Para ulama telah sepakat dibolehkannya ruqyah apabila memenuhi 3 syarat itu. Yang pertama dengan kalamullah atau dengan asmaul husna, ya, asma dan sifat, dengan ucapan bahasa Arab, atau yang ketiga seorang peruqyah harus meyakini bahwa bukan hanya ruqyah semata yang menyembuhkan, bukan juga si peruqyahnya, tetapi itu adalah atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan bilang, oh karena saya, oh karena Ustadz Fulan, dia peruqyah nasional, sudah go internasional, bukan karena dianya. Tetapi ingat, ketakwaan seseorang itu juga berpengaruh pada tadabbur ayat yang dia baca. Makanya kadang-kadang ada orang yang baca ayat Al-Quran, dia meruqyah, jinnya bilang, aku juga hafal kok. Kita baca ayat kursi, dia baca ayat kursi, aku lebih fasih katanya. Akhirnya bapak down, lemah semangat, kena mental. Nah, itu ya. Itu hanya akal-akalan dia. Bagaimana? Baca aja terus. Fokus kita, khusyuk kita.
Begitu ya. Supaya apa? Supaya sebenarnya dia itu udah kepanasan. Cuman dia mau jatuhkan mental kita. Makanya tawakal sama Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, meyakini bahwa Allah yang menolong, bukan karena kitanya. Maka tadabburi ayat yang kita baca, tadabburi arti ayat yang kita baca itu, supaya kita lebih khusyuk. Kalau enggak nanti dilawan sama dia. Apa dia bilang? Enggak mempan. Ya, saya pernah meruqyah, apa yang dibilang sama yang kemasukan? Ada teman juga ikut kan, mau lihat dia ikut baca. Dia bilang gini, aku Ustaz, kalau dia yang baca, aku geli-geli aja nya. Astagfirullah. Itu yang kemasukan ngomongnya gitu, untuk menjatuhkan teman kita ini. Nggak mempan katanya. Baru dia bilang lagi, ini mau ikut, di badannya aja ada jin 2 katanya. Allah. Habis itu si bapak ini ikut kemasukan. Dan habis itu dia cerita, iya Ustaz, dulu saya pernah menuntut ilmu katanya. Cuman ilmu dalam tanda kutip, bukan ilmu syar'i. Kan sebagian orang dulu Pak, belajar ilmu agama itu tujuannya supaya apa? Supaya sakti mandraguna. Iya kan? Salah niat. Karena dia anggap kalau belajar ilmu agama nanti bisa kebal, tahan bacok. Makanya kadang orang nanya, kalian udah taklim setahun 2 tahun udah bisa ngapain aja gitu. Maksudnya ngapain aja itu? Karena menurut mereka belajar ilmu agama itu tujuannya supaya kebal, supaya tahan bacok, ya, supaya bisa melihat yang gaib. Sebagian ada yang begitu tujuannya. Padahal kita belajar ilmu agama untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk beramal saleh. Seandainya ilmu kebal itu diberikan kepada orang yang paling tinggi ilmu agamanya, yang paling bertakwa, niscaya yang duluan mendapatkannya adalah Rasulullah dan para sahabat. Sementara ketika mereka berjihad, mereka juga pakai baju besi, mereka pakai pedang, mereka pakai tombak, pakai panah, pengaman. Dan ada sahabat yang luka-luka. Hamzah meninggal, Rasulullah pipinya luka. Ya. Kalau memang makin tinggi ilmu agama, makin bertakwa kepada Allah, langsung dapat ilmu kebal, mereka tidak akan pakai baju perang. Cukup lemparkan sorban, terbakar musuh. Ya kan? Lemparkan lobe, pecinya, terbakar musuh. Tapi ini hanya ada di film-film saja, bukan di dunia nyata. Ya, taib. Artinya itu bukan bagian dari syariat Islam. Nah, berikutnya dikatakan, man i'taqada anna ar-ruqyata awir raqi mu'athirun bijatihi bidzatihi faqad waqa'a fi syirkil akbar. Ya, siapa yang meyakini bahwa hanya ruqyah itulah yang menyembuhkan si pasien, bukan karena Allah, maka itu adalah syirik akbar, dapat mengeluarkan seorang dari Islam, karena dia telah menjadikan ruqyah itu sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Atau ciri-ciri dia bilang, di badanmu ada 10 ini jinnya. Dari mana dia tahu? Pertama dia bohong, tebak-tebakan, ya. Yang kedua memang di badan dia ada jin juga, sehingga dia tahu, dia bisa melihat. Itu. Seperti itu ya. Jadi kita jangan mau ditokoh-tokohin, dibodoh-bodohin sama mereka. Nah, al-afdalu an yurqil insanu nafsahu. Yang paling afdal adalah ruqyah mandiri. Bapak yang baca. Dan ruqyah ini bukan hanya karena dia sakit, karena ada gangguan, tidak. Dia mau mendapatkan ketenangan. Udah galau 1 harian, baca ayat Al-Quran. Ya, atau mungkin dia patah hati. Mana nih yang lajang-lajang ini kan? Lagi patah hati, baca ayat Al-Quran. Nah, ya, supaya mendapatkan ketenangan. Karena ruqyah itu tidak identik dengan harus kerasukan, tidak.
Dia mau mendapatkan ketenangan, baca ayat Al-Quran. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah bahwa dengan zikrullah itu akan mendatangkan ketenangan hati. Zikrullah yang paling agung tilawatul Quran. Jadi hukum asalnya itu adalah seseorang meruqyah dirinya sendiri. Jangan dia meminta kepada orang lain untuk meruqyahnya, sehingga hatinya tidak bergantung kepada orang lain. Itu hukum asalnya. Ya. Tapi bolehkah dia meminta atau meminta tapi melalui orang lain tidak langsung? Maka sebagian besar ulama mengatakan boleh. Si istri melihat suaminya sering kerasukan. Baru dia bilang sama Ustadz, tolong ruqyahkan suami saya. Boleh saja kalau seperti itu. Dia tidak tereliminasi dari 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan adab. Yang dilarang itu ruqyah syirkiyah, atau dia memintanya secara langsung. Yajibul hadru min ba'dir ruqah alladzina la yuhsinuna ruqyah. Kita harus menghindari sebagian peruqyah yang memang tidak baik ruqyahnya. Baca tajwid, baca Al-Qur'annya pun belum sahih, tajwidnya masih berantakan, begitu ya. Dia tidak mengerti ayat yang dibaca, atau kadang masih bercampur dia meruqyah baca ayat Al-Quran tapi pakai kemenyan, begitu. Kita hindari hal-hal yang seperti itu, karena bisa jadi dia juga punya ritual-ritual kesyirikan. 6. Al-wajibu 'ala ar-ruqati idza atahum al-marid an yulqawnahu billahi la bihim. Yang pertama sekali misalnya kalau ada orang yang mau berobat ini, mau ruqyah, kita pahamkan kepadanya tentang tauhid. Kita pahamkan kepada pasien itu supaya minta sama Allah. Ya, dia minta sama Allah. Yang menyembuhkan ini adalah Allah, bukan saya. Sampaikan seperti itu. Wa yubayyinuna lahu annahum mujarrad asbab, dan dijelaskan ruqyah itu hanyalah sebab, yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi misal nih, antum disuruh untuk meruqyah. Ya, karena kan enggak selalu harus ustadz. Kadang ustadznya enggak ada di kampung itu, atau lagi ada aktivitas misalnya. Ada yang kemasukan tetangga, bagaimana sikap kita? Kita jelaskan tadi. Pertama, sampaikan kepada mereka pentingnya tauhid, bahaya syirik. Baik. Yang kedua, jelaskan kepada mereka yang menyembuhkan adalah Allah. Bapak sampaikan, saya bukan dukun, saya juga tidak tahu perkara gaib. Yang menolong kita, yang menyembuhkan kita hanyalah Allah. Yang ketiga, jelaskan sebab ruqyah itu hanyalah sebab saja. Baru yang keempat, suruh dia untuk ikut mentadabburi ayat yang kita baca. Kalau dia hafal, suruh dia ikut. Tapi sebelum ini jamaah sekalian, jadi misalnya ada orang yang mau kita ruqyah, pertama suruh dia dulu berwudu, dalam keadaan berwudu. Baru antum cek di rumahnya, ada tidak foto-foto makhluk hidup, manusia atau binatang yang dipajang. Karena kalau masih ada ini akan menghambat prosesi ruqyah. Karena jin itu bisa bersembunyi di foto-foto tersebut. Ya, jadi ingatkan kepada mereka kalau ada foto-foto, suruh diturunkan dulu, disimpan atau dibalikkan. Ya, dan ini biasanya selalu ada. Setelah itu apa? Ingatkan kepada yang hadir, jangan merokok. No smoking. Ya, karena akan mengganggu proses itu. Kalaupun ada yang merokok, suruh keluar. Kita harus tegas dari awal. Dan ini wasilah kita untuk mendakwahi mereka. Ya. Baru setelah itu, dia tadi dalam keadaan berwudu, baru jelaskan. Tanya lagi, Bapak,
atau ibu keluarga di sini ada tidak yang simpan-simpan jimat? Karena kalau jimatnya masih ada, itu jinnya udah keluar, nanti masuk lagi. Karena mudah dia mengelabui si pasien ini. Masih ada terminalnya di situ, dia akan mampir lagi. Jadi tanya dulu, pernah nggak nyimpan jimat-jimat? Oh ada Ustaz, mana? Misalnya dia keluarkan jimat-jimat itu, kita bakar itu, kita musnahkan dulu. Dan usahakan mereka harus jujur dari awal. Kalau mau mendapatkan kesembuhan, minta sama Allah dilepaskan dulu ini tadi, jimat-jimatnya. Kadang-kadang jimat itu ayat Al-Quran yang kecil, ya, diletakkan di tali pinggang, apalagi kadang benang tasbih. Ada tasbih kita, benangnya itu disimpan sama mereka supaya nggak kemalingan. Ada bawang putih diletakkan di meja kasir. Ini berdasarkan pengalaman, soalnya banyak yang seperti itu kan. Kami kemalingan Ustadz, datang ke dukun, dikasih bawang putih doang, bayar 1 juta, diletakkan di kasir. Habis itu kemalingan lagi enggak? Ya masih kemalingan gitu. Enggak ada itu. Katanya bawang itu membuat setan takut begitu. Enggak ada dalilnya. Itu dia jamaah sekalian. Maka tanya dulu sama keluarga kita itu, ada nggak pegang-pegang jimat, simpan-simpan jimat, kita bakar. Dan ini juga, walaupun antum nggak meruqyah, antum tanyakan kepada keluarga dekat. Jangan sampai mereka itu masih meyakini hal-hal yang seperti itu. Pernah suatu ketika ada seorang yang memakai cincin, dalam satu riwayat berwarna kuning, cincin kuningan. Ditanya sama Nabi, mahadhihi, apa itu? Mereka katakan minal wahinah. Ini namanya wahinah. Kami pakaikan kepada anak-anak kami ya Rasulullah supaya mereka nggak demam, nggak terkena penyakit. Lalu apa kata Rasulullah? Inza'ha fa innaha la taziduka illa wahnan. Fa innaka law mitta wa hiya 'alaika aw law mutta wa hiya 'alaika ma aflahta abadan. Karena apabila engkau wafat, benda itu masih ada di badanmu, masih engkau pakai jimat itu, masih engkau yakini, kamu tidak akan bahagia selama-lamanya. Jadi disuruh buang sama Nabi. Ada ponaan kita masih pakai gelang merah, benang itu putih, hitam, merah, gunting, bakar. Itu bagian dari dakwah antum. Itu bagian dari kewajiban kita untuk mengingatkan orang-orang terdekat kita. Mau marah mereka, marahlah. Apalagi misalnya itu keponakan anak dari adik kita, antum kan abangnya, kakaknya, ingatkan, potong aja. Makanya sering kita lihat itu askar-askar di Masjidil Haram, kalau dia lihat anak-anak ada benang gelang-gelang yang seperti itu, langsung dia gunting itu. Ya, karena yang menyembuhkan adalah Allah. Tidak perlu pakai-pakai yang begituan. Baik. Jadi itu dia jamaah sekalian. Setelah kita minta supaya mereka jujur, apa kira-kira jimat-jimat yang disimpan, keluarkan. Atau yang ditanam, kita gali dulu di mana itu. Karena kalau itu belum disampaikan dengan jujur, itu bakalan berulang kali datang. Bolak-balik itu. Diruqyah sembuh, besoknya, bulan depan, pekan depan, kerasukan lagi, diganggu lagi. Atau yang lebih parahnya, mereka hanya berharap kesembuhan, tapi setelah itu nggak punya benteng. Mereka masih malas sholat, yang wanitanya nggak pakai hijab, yang laki-lakinya nggak sholat juga. Di mana bentengnya kan kalau seperti itu kan Pak? Tetap diganggu juga. Makanya ketika awal ya kita mendiagnosa itu, pahamkan kepada mereka tentang tauhid. Itu dia jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian juga oke lah,
Setelah itu kita suruh dia afdolnya menghadap kiblat. Di mana? Di sini, menghadap kiblat. Berarti kita boleh baca di mana? Di depannya, boleh di belakangnya. Boleh kita hembuskan ke ubun-ubunnya. Misalnya sana kiblat, di sini kepalanya kan, Anda baca dari belakang. Bismillahi arqiq, Bismillahi arqiq, Bismillahi arqiq, min kulli syai'in yu'dhik, wa min kulli nafsin aw 'ainin hasid, Allahu yashfik, Allahu yashfik. Atau kita baca Al-Fatihah, kita baca hadis-hadis Nabi, doa-doa tadi. Nah, kalau dia wanita pasiennya yang meruqyah laki-laki, jangan disentuh. Kecuali memang kondisinya benar-benar darurat. Tapi usahakan tetap pakai lapis, pakai alas, sarung tangan. Tapi usahakan yang megang itu mahramnya. Misalnya suaminya, abang laki-lakinya, adik laki-lakinya, atau anaknya. Kita jangan menyentuh. Kalau yang laki-laki bebas, mau bapak cemes pun nggak apa, ya kan? Bandel kali kan, nggak mau keluar dia, cemes aja kepalanya sekali gitu. Karena yang kesakitan itu jinnya, ya. Baik, jadi itu kadang-kadang kita temui jinnya itu nggak mau keluar, Pak, bandel. Karena kata Nabi, inna syaitana yajri min ahadikum majrad dam. Setan itu mengalir di tubuh kalian seperti aliran darah. Makanya orang yang kerasukan itu, dia tahu di bahagian mana bersembunyi jin itu. Di mana yang paling sakit? Di sini. Sesuai aliran nadi kita ini. Di mana? Misalnya di kepala, ubun-ubun, atau di belakang. Di sini dia sembunyi. Kita tanya dia. Karena sehebat-hebatnya orang yang kerasukan, tetap hatinya itu nggak bisa dikuasai sama jin. Walaupun mulutnya, lisannya, tangannya dikuasai, hati kecilnya tetap nggak bisa. Ini berdasarkan orang-orang yang kerasukan yang dia cerita begitu kan. Dia lawan, tapi anggota badannya nggak bisa dia kuasai kadang. Begitu. Makanya gerak-gerak sendiri, mau memukul, mau ngajak berantem. Ya, seperti itulah. Dan banyak orang-orang kita itu yang percaya dengan hal-hal mistis seperti ini. Orang suka hal-hal yang seperti itu, Pak. Dan diyakini akhirnya jadi penyakit. Dan bisa melihat syaitan, bisa melihat jin, itu bukanlah kelebihan. Itu beban. Gak enak kita lagi naik kendaraan, tiba-tiba ada kuntilanak, ya kan? Tiba-tiba ada genderuwo. Fitrahnya kan kita nggak bisa melihat mereka. Mereka di alam ghaib, kita alam syahadah, alam nyata. Ya, jadi nggak perlu seperti itu kita bangga bisa melihat. Katanya anak indigo bisa melihat setan, bisa melihat jin. Itu adalah penyakit yang perlu disembuhkan dengan terapi ruqyah. Atau kalau bandel lagi dia, bekam. Di mana katanya yang sakit? Bekam. Atau indikasi berikutnya, masih ada jimat yang belum dimusnahkan. Makanya jinnya nggak mau keluar. Jadi kan macam-macam. Ada itu memang yang dituntut, ilmunya dituntut. Ya, ini biasanya banyak dramanya kalau seperti ini. Tapi yang muda itu yang dia diganggu memang, diganggu. Dia nggak pernah nuntut apa-apa, tapi dia kerasukan, gitu ya. Ada lagi katanya jin keturunan. Dulu kakek buyutnya adalah dukun besar, maka mereka bangsa jin itu akan minta tumbal kepada anak cucu daripada buyutnya ini, supaya tetap ada yang mewarisi ilmu itu katanya. Ya, seperti itu. Bahkan kadang-kadang untuk hal-hal yang bersifat duniawi mereka datang ke dukun. Itu yang pernah Anda ceritakan. Ada orang yang ketika kita ruqyah kerjanya cuma nyepak-nyepak gini doang.
Ternyata waktu sekolah SMA mereka tanding bola, dia sebagai penyerang, Pak. Jadi datang ke dukun, kakinya katanya diisi supaya tendangannya keras gitu ya. Datang ke dukun. Coba bayangkan, itu pun nggak masuk Piala Dunia juga. Nggak diterima di timnas juga gitu kan. Kalau lah hebat mereka, udah jadi Subasa kita semuanya gitu kan. Toh nyatanya enggak kan? Nggak ada yang menolong sedikit pun. Bahkan bayangkan di dunia olahraga saja orang pakai jimat. Kipernya bawa jimat, kebobolan juga. Mereka nggak bisa menolong sedikit pun, cuman karena sudah percaya jatuh kepada syirik. Ya, kalaulah hebat mereka, berarti kan nggak kebobolan sama sekali. Ya, bisa masuk gitu kan? Ini enggak juga. Itu dia jamaah sekalian. Maka kita tidak perlu percaya dengan hal-hal yang seperti itu. Taib. Dan juga di antara yang sering dilakukan oleh orang adalah tiwalah tadi, yaitu pelet mahabbah. Ya, supaya orang jatuh cinta, supaya orang menyayangi dia, begitu. Yang mereka baca ayat Al-Quran, Pak. Surat Nabi Sulaiman kepada Ratu Bilqis. Inna bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Baru pukul lutut sebut nama si dia. Ini jangan antum amalkan ya. Bilang Fulanah binti Fulan. Baru Allah ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Menyerahlah, datanglah kepadaku dan datanglah dalam keadaan berserah diri. Padahal surat Nabi Sulaiman kepada Ratu Bilqis bukan surat cinta. Itu mengajak supaya Ratu Bilqis masuk ke dalam agama tauhid, mengesahkan Allah. Itu bukan surat cinta. Coba disalahgunakan sama orang. Yang dibaca ayat Al-Quran, maka orang awam, iya pula ayat Al-Quran juga yang dibaca, dibungkus dengan bungkusan religius. Nah, makanya banyak yang ketipu. Coba dia suruh yang dia baca bukan ayat Quran, yang dia baca misalnya dari kitab-kitab agama yang lain, kan orang Islam nggak bakal ketipu. Ini yang dibaca ayat Quran untuk menipunya. Bahkan yang dimasukkan ketika dia katanya ini ditepukkan ke belakang, rasanya panas, yang dibaca ayat Al-Quran juga. Wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Bagus maknanya, tapi bukan untuk itu penggunaan ayat tersebut. Ya, jadi itu jamaah sekalian. Orang-orang sangat suka dengan materi-materi bahasan seperti ini. Tapi kita berusaha untuk memurnikan tauhid kita. Ruqyah itu ada perinciannya, ada yang dibolehkan, silahkan selama ada batasannya. La ba'sa birruqa ma lam takun syirkan. Tidak apa-apa dengan ruqyah selama tidak ada unsur kesyirikannya. Ya, jadi boleh saja meruqyah, kita membekam, membantu saudara kita, begitu ya. Nah, silahkan, tidak apa-apa, itu bagian dari tibbun nabawi, tetapi jangan ada unsur-unsur kesyirikannya. Ya. Nah, jadi itu mungkin yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat, dan siapa saja boleh meruqyah. Asalkan antum hafal ayatnya, setidaknya faham ayat ini berbicara tentang apa. Ya, jangan ketika meruqyah yang dibaca surah At-Talaq misalnya. Yang dibaca surah apa misalnya? Tentang wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ay yutimma ar-radha'ah. Ayat tentang menyusui anak. Yang dibaca ayat-ayat itu tadi yang sudah kita sebutkan menurut penjelasan-penjelasan para ulama. Tapi secara umum ayat Al-Quran itu sebagai obat. Ya. Nah, tapi ingat, yang menyembuhkan adalah
Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi mana tahu di sini ada teman-teman kita, kenalan kita yang dulunya pernah belajar ilmu seperti itu, dalam tanda kutip yang tidak syar'i, perlulah dia untuk meruqyah mandiri. Coba, masih ada enggak sisa-sisanya? Atau pernah minum jimat? Ya, ditulis al-alim supaya pandai, al-alim 100 kali, letak di air, airnya diminum. Atau waktu mau berangkat merantau dikasih inilah peganganmu, ya, simpan ini di dompet katanya kan, buang saja Pak. Ya, kita tidak butuh hal-hal yang seperti itu. Tawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kalau ada pertanyaan langsung boleh. Silakan Pak. Misalnya ada yang kalau orang itu kan bisa kemasukan terus badannya bisa bergerak rendah itu jinnya itu. Nah, itu apakah dia bisa melukai orang yang merukyahnya atau bisa merusak sekitarnya atau bagaimana? Bagaimana? Bisa saja. Artinya dia bisa memukul kita, memukul balik kita, bisa. Atau misalnya dia menghancurkan perkakas di rumah. Makanya ketika antum melihat sudah ada reaksi, sudah tangannya gini mengepal, suruh orang supaya megangin, bantu. Kalau enggak dia nanti bakal kemasukan seperti jarang kepang atau bagaimana, dia mukul kita, bisa. Ya, karena dia itu melawan, menunjukkan kalau dia itu hebat gitu. Makanya kita nggak bisa sendirian, harus minta sama teman-teman untuk ya bantu untuk megang. Ya, bagaimana setelah itu? Fokus kita dengan bacaan ayat Al-Quran. Fokus saja. Nggak perlu kita tanya-tanya banyak sama dia. Anda pernah nanya dan jawabannya nyeleneh. Kata Nabi, 100 yang dibilang sama jin itu, apalagi yang kemasukan, 99-nya bohong. Kita waktu itu kan lagi kumpul, tiba-tiba ada yang kemasukan. Disuruh saya datang untuk ngapain? Untuk meladeninya gitu kan. Dalam hati ini kesempatan untuk berdakwah. Terus dia bilang, saya jin dari Arab, tapi sudah lama tinggal di Sumatera. Ini jin transmigrasi gitu kan. Kita ajak bahasa Arab dia nggak ngerti, coba. Bohong berarti kan? Dia ajak bahasa Arab dia nggak ngerti. Nah, baru dibilangnya sambil buka baju, baru dia bilang, kamu tidak akan mengenal Tuhanmu sebelum kamu mengenal dirimu. Saya bilang itu memang hadis Nabi. Iya katanya. Tetapi itu hadis palsu, Anda bilang. Ngamuk dia. Wah katanya. Berarti kan jinnya sufi. Iya, karena dia bilang ucapan kita nggak akan nyambung kecuali kamu belajar tasawuf, katanya begitu kan. Itu karena identik yang seperti itu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik, ada yang lain Pak, silakan. Betul. Kalau jin itu apa bisa membunuh manusia, dan kalau bisa mohon penjelasan lagi. Apakah dia bisa membunuh? Jawabannya tidak. Allah katakan dalam surah Al-Baqarah ayat 102, "Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biidznillah." Tidaklah mereka bisa mencelakai kalian kecuali apa yang terjadi pada kalian itu atas izin Allah. Artinya dia tidak bisa dengan hanya dirinya saja, bukan karena dia, tapi memang mungkin karena ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala dan ujian bagi orang yang terkena itu tadi. Ya, tapi jin itu mencelakai kita karena dirinya, semata-mata karena dia, itu tidak bisa. Ya, walaupun diancam, kubunuh kau, nggak bisa itu. Karena ajal kita di tangan Allah, nyawa kita di tangan Allah. Begitu. Jadi nggak usah takut mau diancam bagaimanapun. Kita fokus dengan ayat yang kita baca. Baik ya. Walaupun misalnya ada orang yang sakit, kena sihir, akhirnya dia meninggal begitu. Itu memang sudah ketetapan Allah, bukan karena hebatnya yang mengirim santet itu tadi.
Kemudian yang kedua, mungkin lemahnya pertahanan orang tersebut. Dia jarang zikir, jarang baca ayat Al-Quran, ya, jarang zikir pagi petang, baca ayat kursi misalnya kan. Dia nggak lakukan tuntunan-tuntunan itu, maka robohlah pertahanannya. Bukankah kata Nabi, inna syaitana yanfiru minal baitil ladzi tuqra fihi suratul Baqarah. Bahwa syaitan akan lari dari rumah yang ahli baitnya sering membaca surah Al-Baqarah. Itu. Jadi begitu penjelasannya, Pak. Sebentar, ini ada pertanyaan. Iya, tadi disebutkan, afwan ya, tentang aurat wanita. Itu kita sudah bahas kemarin di kajian Zoom khusus akhwat, bahwa ketika dalam sholat, aurat wanita itu yang benarnya adalah seluruh badannya adalah aurat illa wajhaha wa kaffaiha, kecuali wajahnya dan telapak tangannya. Afwan, tadi Anda sebutkan kakinya, itu tidak benar ya. Kakinya tetap harus ditutup, ya Bu. Jadi kakinya harus tetap ditutup, yang boleh nampak tangannya, telapak tangannya dan wajahnya. Nah, bagaimana dengan hukum sholat memakai cadar? Kalau seorang wanita itu hari-hariannya dia memakai cadar dan menganggap cadar itu bagian dari sesuatu yang diwajibkan misalnya, kan ada yang berpendapat sunnah muakkadah, ada yang berpendapat wajib. Kalau dia berpendapat wajib, maka tidak apa-apa dia sholat memakai cadarnya, ya. Tapi kalau dia sholat tidak pakai cadar juga tidak apa-apa. Nah, jadi hukum cadar itu khilaf. Ada yang berpendapat wajib, ada yang berpendapat sunnah muakkadah. Jadi kalau sehari-hari dia tidak pakai cadar, dia sholat juga tidak pakai cadar misalnya, boleh saja. Atau sehari-hari dia pakai cadar, sholatnya juga dia pakai cadar, karena di sana ada laki-laki yang bukan mahramnya, dia sholat pakai cadar, gitu kan? Itu diperbolehkan. Wallahu a'lam. Jadi yang benar, aurat wanita ketika dia salat seluruh badannya kecuali wajahnya dan telapak tangan. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, saya lupa hadisnya, tapi pernah mendengar jadi ruqyah mandiri itu sebelum tidur itu hanya membaca Al-Fatihah, terus Al-Ikhlas, Al-Falaq, Anas, sama ayat kursi 3 kali. Terus dibasuh, ditiup, dibasuh ke seluruh badan. Itu kira-kira hadisnya sahih atau tidak? Hadisnya sahih, Pak. Ya, itu juga disebutkan di dalam Al-Adab Al-Mufrad, ada disebutkan juga dalam kitab-kitab hadis, ya. Tapi apakah itu masuk kategori ruqyah mandiri? Itu maksudnya bacaan doa dan zikir sebelum tidur. Ya, bukan kategori ruqyah mandiri, tidak. Tapi kalau mau ruqyah mandiri, niatkan kita mau meruqyah diri kita, baca Al-Fatihah, baca misalnya Al-Baqarah dan ayat-ayat ruqyah yang sudah kita share di grup itu, boleh kita baca sebahagiannya, tidak semua juga nggak apa-apa. Tapi zikir yang Bapak sebutkan itu sahih, tapi itu zikir sebelum tidur. Kalau diniatkan juga supaya kita terhindar dari gangguan syaitan, itu juga boleh, karena kan ada ayat hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim, man qara'a ayatal kursi fi lailatin lam yazal alaihi minallahi hafiz hatta yusbiha. Siapa yang membaca ayat kursi di malam hari sebelum dia tidur, maka Allah akan mengirimkan malaikat untuk menjaga hamba tersebut sampai masuk waktu subuh. Nah, jadi boleh diamalkan. Tapi untuk ruqyah mandiri lebih banyak lagi bacaannya. Itu ya. Boleh baca Al-Fatihah, Al-Baqarah 1 sampai berapa begitu ya. Ayat kursi, dari amanar rasulu bima unzila ilaihi itu. Kemudian surah Al-Jin misalnya. Kemudian 3 Qul ya, dan ayat-ayat yang lain. Nah. Tadi yang ditanyakan sama bapak kita itu mengenai orang yang sholat yang tidak bisa Jumat karena dia di laut. Mana yang nanya tadi?
Masya Allah. Ya, begini Pak. Dijelaskan oleh para ulama, minimal syarat sah Jumat itu minimal ada 3 orang. Jadi di kapal itu misalnya, kalau dia mengerti begitu ya, maka boleh mereka, ini pilihan pertama ya, boleh mereka mengadakan Jumat minimal ada 3 orang muslim di sana. Kalau mereka mau mengerjakan Jumat silahkan. Ya, ada yang muazzin, ada yang khatib, ada yang imam. 3. Kalau syarat minimal berjamaah kan 2. Tapi kalau Jumat ada yang mengatakan 3. Ada juga yang mengatakan 40 dalam mazhab Syafi'i. Ada yang berpendapat juga 12, itu ijtihad para ulama. Tapi seminimalnya itu 3 sudah sah Jumat. Karena kondisinya darurat gitu ya. Itu pilihan pertama. Pilihan kedua, mereka kan musafir. Maka terbebaslah Jumat bagi mereka. Walaupun 1 bulan di laut ya. Karena musafir itu maksimalnya 40 hari misalnya. Ada ulama yang berpendapat seperti itu. Kan ada hadis yang mengatakan al-jumu'atu haqqun wajibun illa arba'ah. Jumat ini fardu ain, wajib kecuali 4 golongan. Yang pertama wanita, tidak wajib mereka salat Jumat. Kemudian orang yang sakit, tidak wajib dia salat Jumat. Tapi bolehkah wanita menghadiri Jumat? Boleh. Kemudian anak-anak yang belum balik, tidak wajib dia salat Jumat. Baru yang keempat musafir. Orang yang di laut itu, mereka hitungannya musafir. Safar mereka. Ya. Itu Anda nggak tahu berapa lama durasi mereka di laut dan di darat. Perjalanan dari Sumatera ke Jepang 10 hari Pak. 10 hari. Dia mukimnya di mana hitungannya? Di darat lebih lama kan? Apa aja di laut? Lebih lama di darat apa di laut? Di laut. Di laut. Di laut. Di laut juga nggak ke darat, kapalnya Sumatera Tengah. Oke lah. Dia di lautan itu berapa hari tadi? 10 hari. 10 hari. Masih boleh safar, jamak qashar masih boleh. Itu keringanan. Bahkan dikatakan sama Lajnah Daimah itu, seorang sopir tiap hari kan dia musafir tuh. Sana kemari pergi, antar ke toko ini, pergi ke sana, lintas. Dia boleh jamak qashar dalam kesehariannya. Itu pun masih banyak sopir yang tak mau sholat. Coba, padahal udah dikasih keringanan kan? Atau seorang satpam, dia kan harus jaga nih, standby. Boleh dia satu waktu menjamaah atau satu waktu dia tidak ikut berjamaah karena menjaga imam. Kayak di Masjidil Haram, mereka jaga kan ketika sholat. Setelah itu mereka berjamaah, boleh. Jadi ada keringanan, rukhsah yang diberikan oleh syariat. Inilah pilihannya. Kalau tadi dia 10 hari di laut, setelah itu mereka di mana? Ke darat kan? Daratnya di pinggir kan jauh juga. Iya, sahih. Berapa lama dia di situ? Ya terus selama-lamanya. Kalau ke darat pakai kapal kecil. Nah, berarti boleh dia itu tadi. Kalau ketemu dia muslim, ada orang-orang muslim, minimal 3 orang saja, silakan mereka Jumat di situ. Atau kalau tidak seperti itu dia sholat zuhur. Ya, dia sholat zuhur. Kadang-kadang kan sulit juga kita temui di sana pekerja-pekerjanya yang muslim kan Pak. Nah, begitu. Dia sholat zuhur. Nah, itu berapa lama kontrak mereka itu? Setahun. Setahun itu dia nggak pulang-pulang ke Indonesia. Di laut terus. Ya kadang mampir ke satu negara, terus negara lain. Baik. Jalan Asia Jepang. Nah. Ya fattaqullaha mastata'tum. Minimalnya dia jaga sholatnya. Ya, dia jaga sholatnya. Tidak bisa dia Jumat nggak ketemu orang Islam, dia sholat zuhur. Ya, dia sholat zuhur. Wallahu a'lam. Terintegrasi nggak ada masjid kan? Hah? Terintegrasi damai nggak ada masjid. Berarti di kapal aja. Kan dikatakan ada hadis yang menyebutkan
wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura, dijadikan untuk umatku ini seluruh bumi itu suci dan boleh dijadikan sebagai tempat sujud. Fa ayyuma rajulin adrakathu shalah falyusalli, di mana saja seorang mendapati waktu salat dia. Boleh dia salat di kapalnya. Saya ragu Ustaz, suci atau tidak? Itu suci, hukum asalnya suci. Ya, atau di mana, di bilik dia, di tempat dia. Di kapal tuh ada enggak musholanya? Kalau saya pernah naik dari Sibolga ke Nias itu, feri, ada. Tapi ada nggak tempat untuk sholat? Ada ya, cukup lah untuk sholat, ada lah ya. Ada insya Allah. Ya, jangan kalau dia sholat di air kan, udah wali tuh. Kalau airnya sejengkal nggak apa-apa ya kan. Sholat di atas air. Kan ada perkataan Imam Syafi'i, ketika engkau lihat seorang bisa terbang di atas udara, berjalan di atas air, jangan engkau yakini dia wali sampai engkau lihat bagaimana istiqomahnya sholat berjamaah di masjid. Karena kadang yang ngaku wali, azan dia tidak datang ke masjid. Baik, silakan. Ada yang lain? Ya, fadhil. Berkaitan dengan zikir untuk mengatasi iri dan dengki, itu manakah yang lebih utama dan bersesuaian dengan dalil misalnya? Itu antara kita mengucapkan Masya Allah atau Barakallahu. Karena kan di surah Al-Kahfi sudah disebutkan. Di mana itu ayatnya? Qul Masya Allah la quwwata illa billah, yang pemilik kebun itu. Iya. Boleh kita katakan ya, barakallahu fiik, Masya Allah, barakallahu fiik, digabungkan juga boleh. Ya, untuk antisipasi ain maksudnya kan? Iya. Boleh kita katakan Masya Allah, barakallahu fiik. Doa-doa yang semisal itu boleh kita sampaikan. Ya, kita bacakan. Ntar ini Anda bacakan. Izin bertanya Ustaz, doa perlindungan kepada anak supaya dijauhkan dari ain, terutama ketika anak belum bisa bicara. Apakah doa ini cukup? Wa'idzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lammah. Ya, boleh enggak kita baca cukup satu kali dalam sehari? Ya. Boleh kita baca sekali minimalnya, atau ketika ada orang yang memuji-mujinya berlebihan begitu ya. Nah, kita ucapkan minimal Masya Allah, ya, barakallahu fiik atau barakallahu lak, itu boleh kita bacakan. Ya, atau ketika setiap ingat juga kita bacakan ke anak kita. Ya, maka sebelum kita memuji orang, ucapkan dulu Masya Allah, barakallahu fiik atau barakallahu lak. Nah, ya, jadi minimalnya sekali dibaca. Jika kita sudah wudhu sebelum tidur, namun tidak langsung tidur, karena ada balita yang harus ditemani, akhirnya wudhu kita batal, tapi kan mengantuk, kita tidak berwudhu lagi. Apakah yang seperti ini masih mendapatkan keutamaan berwudhu sebelum tidur, atau yang benar-benar suci sebelum tidurnya? Yang benar-benar suci, tapi dia juga masuk sudah dalam kategori orang yang menjaga wudhunya beberapa saat, begitu ya. Tetapi supaya mendapatkan keutamaan, silahkan dia mengulangi wudhunya kembali. Ya, itu lebih utama. Baik. Karena ini derajat yang digapai oleh Bilal, masuk surga beliau, karena menjaga toharohnya dan menjaga salat sunnah wudhunya. Baik. Nah, mengenai ini tadi yang kita baca ya, kotoran burung yang halal dimakan, sebagian besar ulama berpendapat itu tidak najis. Memang khilaf Pak di situ, panjang khilafnya. Seperti kotoran cicak, apakah itu najis atau tidak? Ya, itu juga khilaf. Walaupun yang lebih hati-hati kita bersihkan. Kotoran kucing, apakah najis atau tidak? Itu juga khilaf. Panjang juga pembahasannya. Tapi untuk kehati-hatiannya, sebaiknya kita bersihkan. Kalau itu terkena badan kita, boleh dibatalkan sholatnya, dia bersihkan. Kalau nggak bisa dihilangkan, udah. Atau kena lobe kita, peci kita, jatuhkan, gitu ya. Atau kita nggak tahu, taunya ketika sudah selesai sholat, berarti sholatnya sah. Nah, tapi kalau kita lihat di sini, di jubah kita ada kotoran burung, nggak bisa dihilangkan, udah batalkan sholat, bersihkan, baru ulangi sholat dari awal. Itu lebih hati-hati.
Ya, itu lebih hati-hati. Walaupun kalau kita ungkit banyak khilaf ulama di sana. Ada yang berpendapat kotoran hewan yang halal dimakan itu kotorannya tidak najis. Ya, khilaf memang itulah dia dalam masalah fikih. Ini kita sampaikan begini aneh nanti di masyarakat kan, seperti tai ayam nggak najis. Iya, cukup dihilangkan saja. Dihilangkan, misal nih, Bapak sudah sholat, Bapak udah wudhu, dari jalan dari rumah ke masjid keinjak tai ayam. Pertanyaannya, batal nggak wudhu Bapak? Hah? Pakai sandal, kena, nggak usah kena sandal, kena ini tumitnya, kena kakinya langsung. Batal nggak wudhu? Wudhu tidak batal, tapi yang lebih baik dihilangkan itu kotoran. Walaupun ada yang berpendapat itu tidak najis, atau dia terinjak najis, kotoran manusia kan najis, sepakat ulama. Tinggal buang saja itu, bersihkan, tidak perlu mengulangi wudhunya. Karena itu najis, bukan hadas. Ya, jangan lagi kita ulangi bab toharoh ini. Baik, silakan ada yang lain. Fadal. Berkaitan dengan kita mengirimkan doa terutama itu ke kuburan. Iya, doa apa? Doa ke orang yang sudah meninggal, Ustaz. Orang yang sudah meninggal. Baik, gimana? Jadi kan orang yang sudah meninggal itu kan sudah terputus amalnya, Ustaz ya. Naam. Seperti hadis yang tidak mata dan Iya, itu matul Adam. Naam. Terus faedah dari mengirimkan doa sama mayit yang ahli kubur itu apa, Ustaz? Apa pas lagi di alam kuburnya atau di akhirat kalau udah? Mengirimkan doa atau kita mendoakan gitu maksudnya. Mendoakan orang-orang yang meninggal, yang sudah wafat. Ya. Apakah itu juga bagian yang disyariatkan? Boleh, tidak apa-apa. Di antara doa ketika salat jenazah, di antaranya doa di takbir keempat bagi sebagian ulama apa, Pak? Hah? Apa tuh di takbir keempat? Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampunilah saudara-saudara kami yang mendahului kami dalam keimanan. Orang-orang yang sudah meninggal, boleh kita doakan. Itu diantara dalilnya. Nah, dari mana dia? Jadi 3 itu jamaah sekalian bukanlah pembatasan. Tapi itu secara global mengerucut kepada 3 hal. Shadaqatin jariyah, sedekah jariyah, au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang dimanfaatkan, atau anak yang soleh yang mendoakannya. Nah, ketika kita mendoakan kaum muslimin ya yang sudah wafat, itu juga sampai kepada mereka. Tetapi kalau mengirimkan bacaan, ini beda lagi. Kan ada biasanya orang yang meninggal dibagilah, oh bapak ini juz 1, juz 2, juz 3 sampai 30 orang. Nah, apakah itu sampai? Itu wallahu alam, pendapat yang paling kuat itu tidak ada tuntunannya dari Rasulullah. Sebaiknya jangan kita ikut-ikutan. Kadang kan dari kampung gitu, oh ini ada tetanggamu meninggal, kamu baca juz 17 ya. Nah, tidak perlu kita ikut-ikutan karena tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian juga ini ada perintahnya dari Nabi. Ketika kita selesai menguburkan jenazah, apa kata Nabi? Istaghfiru li akhikum. Mintakanlah ampunan kepada Allah untuk saudara kalian ini. Wa salillaha at-tasbit. Mintalah kepada Allah agar dia dikuatkan, karena sebentar lagi dia akan ditanya sama malaikat Munkar dan Nakir. Jadi boleh kita mendoakan kaum muslimin yang sudah wafat, dan itu bermanfaat bagi dia. Nah, makanya kita katakan yang 3 itu secara global. Ada lagi misalnya sedekah, orang yang membangun fasilitas umum yang dimanfaatkan oleh orang lain, itu amal jariah juga. Ya. Baik. Ada yang lain, Pak? Pas. Nah, naktabi bihada.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.